Happy Sunday anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Lause berharap kamu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kelas Nuh GKI Jatinegara. Yes, yes, yes. Nah, udah siap memuji Tuhan? Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Dan berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Allah menyelamatkan Yunus. Nah, di sini siapa yang suka bermain petak umpet? Bermain petak umpet itu sangat asik. Kita akan bersembunyi dan seseorang akan mencari kita. Dalam hitungan yang kelima, kita sudah harus siap bersembunyi di sebuah tempat yang tidak seorang pun akan melihatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan mencarimu. Di mana tempat persembunyianmu? Nah, langsung lihat. Ada Felisa, ada Hans, ada Mikaela, ada siapa lagi ya? Ada John Paul, ada Nathanael. Wow, kamu bersembunyi sangat baik sehingga Lause sulit sekali menemukanmu. Di dalam Alkitab ada juga seorang yang bernama Yunus yang mencoba bersembunyi dari Tuhan. Yunus lupa kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang melihat kita dimanapun kita berada. Pada saat itu Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kenapa harus ke Niniwe Tuhan? Orang Niniwe itu
tidak mengenal Tuhan. Mereka sudah sering berantem, mereka suka marah-marah, mereka suka mencuri, dan juga mereka suka ngomong yang gak baik. Maka Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau. Dia mau bersembunyi dari Tuhan. Dia pergi ke sebuah kapal untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah, ketika Yunus sedang ada di dalam kapal, di tengah malam, Tuhan menyuruh angin kencang yang membuat kapal Yunus itu sangat susah untuk berlayar. Dan ombak besar datang menerjang kapal Yunus, sehingga kapal Yunus sudah hampir tenggelam. Orang-orang yang ada di dalam kapal itu ketakutan. Mereka melihat angin yang sangat kencang dan air sudah mulai masuk ke dalam kapal mereka. Wah, tolong kami, kami akan tenggelam di dalam laut. Kapal kami pasti akan pecah dan berantakan. Dan tidak ada seorang pun yang datang untuk menolong. Apakah Yunus ada di dalam kapal itu? Betul, Yunus ada di dalam kapal itu. Dia sedang tidur. Kapal sudah mau tenggelam, malah dia asik-asik tidur. Dan orang-orang membangunkan Yunus. Yunus, bangun. Bangun Yunus, berdoalah kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu dapat menyelamatkan kita. Akhirnya Yunus menyadari bahwa karena kesalahannya lah maka angin kencang dan ombak itu datang menerjang kapal mereka. Sehingga Yunus akhirnya meminta orang-orang untuk melemparkan dia ke dalam laut. Yunus akan dilemparkan ke dalam laut? Serius? Betul. Orang-orang itu pun akhirnya melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan seketika itu juga laut itu tenang dan angin kencang tadi mereda. Kapal yang ditumpangin oleh Yunus kembali berlayar dengan baik. Apa yang terjadi dengan Yunus di dalam laut, di dalam air tadi? Wah, Yunus sangat ketakutan adik-adik. Namun Tuhan sayang pada Yunus sehingga Tuhan menyuruh seekor ikan yang sangat besar. Dan ikan yang sangat besar inilah yang menelan Yunus. Perut ikan besar ini sangat besar sehingga Yunus muat di dalamnya. Selama 3 hari Yunus berada di dalam perut ikan ini. Dan dia sangat sedih, dia sangat ketakutan. Karena ternyata tempat di dalam perut ikan ini sangat sempit dan sangat gelap. Di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Dia meminta maaf pada Tuhan karena dia tidak taat. Dan dia berjanji dia akan pergi ke Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Yunus. Dan akhirnya Tuhan mengampuni Yunus dan memerintahkan agar ikan besar ini memuntahkan Yunus ke pantai. Dan akhirnya setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan ke pantai, Yunus pergi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita itu sangat baik ya. Yunus kan sudah bersalah. Tetapi ketika Yunus berdoa meminta maaf, Tuhan mengampuni Yunus. Wow, Tuhan menyelamatkan Yunus dan mengampuni Yunus. Tuhan menyelamatkan Yunus dengan mengirim angin kencang dan badai yang besar supaya Yunus menyadari bahwa ia telah bersalah kepada Tuhan. Tuhan juga menyelamatkan Yunus dengan mengirim seekor ikan besar
untuk menelan Yunus dan memuntahkan Yunus ke sebuah pantai sehingga Yunus selamat. Tuhan sangat baik ya. Wow, Tuhan juga sangat baik kepada kita anak-anak. Kita itu seperti Yunus juga. Kita suka tidak taat, kita suka marah-marah, kita tidak nurut sama papa dan mama. Tetapi ketika kita meminta maaf sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan juga menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita selamat dan masuk surga. Yuk, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menjadi anak yang taat pada Tuhan. Kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat sama papa dan mama, kita mau taat sama loso-loso sekolah minggu. Dan kalau di rumah kamu suka berantem, segera berbaikan ya sama Koko atau sama Cici. Mungkin kalian berebutan mainan, harus saling memaafkan ya, karena Tuhan juga sudah memaafkan kita. Dan kalau kamu juga punya salah kepada papa dan mama, kamu juga harus berani untuk meminta maaf. Papa dan mama pasti akan memaafkan kamu, karena papa dan mama juga sudah diampuni oleh Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Kita menghafalkannya dari Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ikutin Lausa Yuli ya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan.
dengan menyanyikan sebuah pujian Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami, karena Tuhan sudah sangat baik bagi kami. Bapa, berkatilah untuk orang tua kami, berikanlah kesehatan kepada mereka, dan Engkau juga memberkati akan pekerjaan serta usaha daripada kedua orang tua kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang senantiasa menolong kami menjadi anak yang taat, menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Anak-anak, aktivitas kita hari ini adalah mencari 5 perbedaan di antara 2 ikan dalam gambar berikut. Setelah kamu menemukan 5 perbedaannya, kamu akan mewarnainya, lalu difoto dan kirim ke grup orang tua. Terima kasih anak-anak, happy Sunday, jadilah anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati.